Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Bidadari Surga. Hari ini adalah hari Ahad ya, hari Minggu. Insya Allah teman-teman semuanya banyak yang liburan atau liburan mengisi waktu luangnya dengan keluarga. Mudah-mudahan yang liburan, yang nyantai semuanya, mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang liburan mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Hari ini adalah hari Ahad, kami tidak kemana-mana, tetap istiqomah, nyantai di rumah, mengisi waktu luang, tidak ada agenda yang khusus. Kami adalah juga konten pada hari ini, kami isi konten ya, berbagi-bagi. Insya Allah mudah-mudahan yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bila bermanfaat dan berguna video ini, mohon dukungannya dengan cara bisa like, bisa subscribe, bisa share, karena dengan begitu video ini akan semakin berkembang. Nah, ketika video ini berkembang akan membuat saya lebih semangat, akan membuat saya lebih semangat berkreasi, berkarya untuk selanjutnya, karena dengan begitu akan insya Allah yang menyimak dan menyampaikan akan menjadi amal jariah, amal yang kelak walaupun kita sudah tiada akan terus mengalir pahalanya. Insya Allah kami lakukan ini ikhlas, bukan semata-mata hanya ingin menjadi YouTuber, tapi berbagi dalam kebaikan, berbagi hal yang positif ini terus kita lakukan. Karena dengan begitu kita saling bisa silaturahim di berbagai lokasi dan ruang dan lokasi. Amin ya. Karena hari ini sudah zaman-zaman media, bukan zaman kayak dulu lagi. Jadi kita bisa berbagi dalam setiap ruang di ajang silaturahim berbagai via media ini. Nah, yang akan kami bahas pada sore hari ini, tepatnya hari Minggu ya, hari Ahad sekarang, yaitu ini penting ya, penting kita simak, penting kita ingat lah, penting kita lakukan, atau paling tidak apa yang dalam diri kita itu apa yang kurang, ini untuk mengingatkan diri kita sendiri, mengingat kita itu dalam juga evaluasi, termasuk saya sendiri. Nah, apa yang kami sampaikan, 10 tanda akhlaknya kita baik. Jadi ada 10 tanda akhlak kita itu baik. Nah, akhlak itu apa? Akhlak itu adalah yaitu pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan ya, atau budi pekerti, pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan. Dan langkah itu tidak kita sengaja, jadi otomatis ya, pembiasaan-pembiasaan yang itu mengarah ke hal yang positif itu akhlak, termasuk lebih ke juga ke budi pekerti, juga termasuk lebih ke budi pekerti. Jadi pembiasaan-pembiasaan atau pendidikan karakter yang terbiasa kita lakukan itu akhlak. Jadi kalau kita sudah terbiasa kepada hal yang positif, maka kita juga akan positif, hasilnya pun juga akan baik. Ini ada 10 tanda ya, 10 tanda akhlak kita itu baik. Akhlaknya sampeyan, akhlaknya jenengan kita baik, akhlaknya kita itu baik. Ada 10 tanda. Ini ada 10 ciri, ada 10 macam, ada 10 poin yang akan kita bahas. Tandanya itu apa? Itu ada 10 macam. Yang pertama adalah 1, jarang berselisih. 1 itu jarang berselisih, artinya jarang bertengkar, jarang punya selisih dengan orang lain. Kalaupun kita berselisih itu tidak membesar-besarkan. Nah, kadang berselisih 1 kali, berselisih dibesar-besarkan. Ngomongnya 1 kali salah sudah terus dibesar-besarkan. Itu tanda tidak punya akhlak baik. Membesar-besarkan masalah, baik dengan keluarga, dengan orang lain, dengan tetangga, siapapun. Ini jangan sampai membesar-besarkan masalah. Itu tandanya. Jadi bila ada hamba, teman-teman, sahabat yang tidak membesar-besarkan masalah,
Ya, itu juga termasuk tanda jenengan, tanda kita itu punya akhlak yang baik. Itu yang pertama. Yang nomor 2 adalah baik dalam bersikap, adil. Baik dalam bersikap, bisa menghormati orang, bisa menghargai orang, bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, juga menghargai apa yang kita bisa membedakan mana yang hak dan mana kewajiban. Itu baik dalam bersikap, menghargai orang, berbuat baik kepada orang lain, tak pernah lelah dan terus istiqomah berbuat baik dimanapun dan dengan siapapun. Itu nomor 2. Nomor 3 adalah meninggalkan tindakan mencari kesalahan orang lain. Ya, ini ya. Ini sering terjadi. Bukan kepada kejenengan. Dalam kehidupan saya juga, dalam karir saya, baik dalam segi organisasi maupun dalam segi pekerjaan saya, ini meninggalkan tindakan mencari kesalahan orang lain. Jadi kadang terbiasa kita itu mencari-cari kesalahan orang lain, sedangkan diri kita sendiri itu tak pernah dievaluasi, tak pernah diteliti apa kekurangan kita dan kesalahan kita. Kalau orang lain salah, langsung divonis, langsung dikata-katain, langsung dievaluasi. Ya, ini ya. Jadi kalau kita itu terbiasa mencari kesalahan orang lain, itu tidak termasuk tandanya kita itu punya akhlak yang baik. Itu nomor 3. Nomor 4 ya, nomor 4, berusaha memperbaiki keburukan-keburukan yang nampak. Kalau kita ingat, kalau kita evaluasi, jadi keburukan-keburukan ini pasti ada dan pasti punya. Nah, kita tetap untuk menutupi keburukan-keburukan itu. Pembiasaan kita yang buruk kita tutupi dengan langkah-langkah yang baik pula. Nah, itu nomor 4. Nomor 5, mencarikan udzur bagi orang yang salah. Nah, ini ya, ini biasanya sering terjadi di teman sejawat, teman kerja kita. Biasanya kalau ada teman ya, kalau kita baik, ada teman kerja. Nah, rapat, ada teman kerja, rapat sudah meeting bersama atasan, bersama teman-teman yang lain. Terus ada teman kita itu tidak masuk kerja. Padahal anak orang itu sudah jelas-jelas tidak izin, jelas-jelas nakal sudah. Tapi kita itu ngomong, Pak Ketua atau Pak Direktur, si A ini tadi izin ke saya. Si A itu tadi izin ke saya. Ternyata beliaunya sakit, ada keluarga yang sakit, terburu-buru mengantarkan keluarganya. Jadi tidak sempat izin dan tidak sempat memberitahu sebelumnya ke teman-teman atau kepada atasan. Jadi izinnya ke saya. Padahal sesungguhnya beliau tidak izin, tapi menutupi kesalahannya beliau. Ini luar biasa. Jadi kalau kita sudah punya sifat seperti itu, ini akan tandanya kita itu menjadi orang baik, punya akhlak yang baik. Masuk ya. Ini sering terjadi di teman kerja, teman sejawat, teman organisasi itu. Kan biasanya kalau teman organisasi saling sikut. Jadi tidak ada benar salah, tapi kepentingan kelompok hasil. Jangan seperti itu. Itu dosa besar, ya. Terus nomor 6, bersabar menghadapi gangguan orang yang menyakitkan. Ini terjadi juga ke saya ini. Nomor 6 ini, selalu bersabar menghadapi gangguan, padahal orang teman-teman saya itu mengganggu terus ya. Menyakiti ya, mengolok-olok ya Allah ya. Tapi saya tetap bersabar. Kenapa? Ya karena paham sudah ketika ada orang iri, orang dengki itu tidak akan selesai. Kalau temannya senang bahagia ya tidak akan selesai mengvonis dan menghukum kita. Bagaimana cara tetap bersabar? Gak ada cara lain selain bersabar. Melawan ya kita habis. Maksudnya habis bukan takut kalah, bukan. Tapi untuk apa? Ya, untuk apa? Menang atau kalah tetap tidak ada manfaatnya, tidak ada bergunanya. Jadi Allah juga berfirman dalam Al-Quran, mintalah kepada saya dengan cara ada 2 perkara. Apa saja? Yang pertama melalui sholat, yang kedua melalui sabar. Jadi dengan sholat dan sabar kita sebenarnya sudah sukses. Allah sudah memberikan jalan, Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita bahwa dengan sabar, dengan sholat kita akan sukses. Yakin. Allah tidak pernah main-main dengan apa yang disampaikan, tidak pernah berbohong apa yang
diwahyukan melalui malaikat Jibril itu dalam Al-Qur'an itu. Allah itu ada, Allah itu ada. Allah itu meyakinkan dan memberikan petunjuk-petunjuk yang nyata, bukan hayalan. Cuma kita itu tidak yakin, cuma kita itu kadang tidak menjalankan sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, bisa melaksanakan apa yang kita perintahkan dan menjauhi apa yang kita larang, begitu. Nomor 7, introspeksi dengan mencela diri sendiri yang juga penuh. Ini introspeksi kepada diri. Nomor 7 ya, introspeksi kepada itu tidak mengutamakan kepentingan orang lain. Selalu evaluasi apa yang salah dalam diri kita, bukan mencari-cari kesalahan orang lain. Ini kalau kita terapkan dalam rumah tangga, istri kita marah-marah. Mungkin istri kita itu marah-marah, wah gitu marah-marah. Kita itu evaluasi, ya Allah, mungkin itu salah saya. Mungkin istri itu marah gara-gara mungkin belanjanya kurang. Mungkin suaminya itu nakal ketika istrinya bekerja, nyapu dan lain-lain, ribet dengan nyapu, masak, ngerewangi anak. Suaminya kadang main HP, suaminya kadang tiduran. Mungkin itu salah saya, begitu. Jadi tidak kelihatan kesalahannya orang lain, yang disalahkan diri kita sendiri. Nah, ketika sudah bisa melakukan itu, maka itu termasuk tanda kita punya akhlak yang baik. Masuk ya. Ini para suami, coba kita evaluasi apa yang salah dalam diri kita. Kenapa kok istri marah-marah terus? Kenapa orang tua kita marah-marah terus kepada anak kita? Apa yang salah dalam diri kita? Jangan terbiasa menyalahkan orang lain. Orang yang baik itu jangan terbiasa menyalahkan orang lain, tapi menyalahkan dan mengevaluasi apa yang salah dalam diri kita. Masuk ya? Masuk, pasti masuk ya. Ini yang kita lakukan. Terus nomor 8, hanya sibuk mengurus aib-aib sendiri tanpa mengurus ini orang lain. Jadi nomor 8 itu sibuk mengurusi aib-aib diri kita sendiri, tidak sibuk mengurusi aib-aib orang lain. Kadang kalau kita tidak sadar, tangga kita kuat beli sepeda, kita itu kadang ketika tangga kita kuat beli sepeda, kita itu iri, dengki. Ketika tangganya beli mobil, kita sakit perut, sakit hati ya. Sedangkan kita tidak mau bekerja dengan tekun. Nah, ini kesalahan fatal. Akhirnya iri, akhirnya dengki. Naudzubillah min dzalik ya. Jangan begitulah. Hidup sementara. Allah sudah menyiapkan takdir kita, takdir yang baik, takdir buruk, atau takdir berkeberuntungan, takdir yang biasa, yang tidak beruntung. Semuanya itu sudah Allah memberikan takdir kepada kita. Cuma takdir itu kita bisa dengan cara melalui usaha. La yugiru ma biqaumin hatta ma gitu itu. Jadi Allah tidak mengubah nasibnya seorang kecuali kita mengubah diri kita sendiri. Tetap berusaha. Jangan pernah lelah dan jangan putus asa. Allah sudah menyiapkan kita. Kalaupun tidak ada hasil, Allah menghargai proses kita. Seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh itu 100 tahun berjuang hanya dapat 11 umat yang ikut ke Nabi Nuh. Tapi faktanya Nabi Nuh termasuk nabi yang masuk ulul azmi. Ulul azmi itu nabi ya pilihan. Ada 5 nabi yang masuk dalam kategori ulul azmi. Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Itu kan luar biasa. Nah, jadi Allah itu lebih menghargai prosesnya daripada apa? Hasilnya. Kenapa? Kalau kita sudah lakukan bersungguh-sungguh, berusaha bersungguh-sungguh, hasilnya tidak ada. Tapi Allah menghargai proses. Akan diganti dengan ruang yang lain, rezeki yang yakin, itu pasti. Allah tak pernah bohong dalam firman-Nya. Masuk ya? Nah, itu nomor 8. Nomor 9, wajah yang berseri-seri, mudah senyum, mudah senang, mudah bahagia, tidak merengungut terus ya, membahagiakan orang lain. Ya, tidak selalu marah-marah kepada orang lain. Nah, merangkul semua, menghargai semua. Itu yang perlu kita lakukan. Itu yang perlu kita lakukan dengan cara istiqomah. Mudah-mudahan dengan itu kita itu akan menjadi orang yang berguna, bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nomor 10, bertutur kata yang lembut. Kalau kita punya tutur kata yang tidak baik atau kasar, kita perbaiki pelan-pelan supaya apa yang kita sampaikan itu lemah lembut. Monggo, apa yang kami sampaikan dalam video ini mungkin ada yang salah, atau mungkin kami kurang baik, atau mungkin kurang bagaimana. Tidak apa-apa, itu evaluasi dalam diri kita sendiri. Mohon maaf sekali lagi, kami bukan yang paling baik dan bukan kami menggurui. Ini hanyalah sebagai ajang silaturahim saja di berbagai di media, via media. Daripada kita buat video yang
yang apa? Yang hal-hal yang tidak berguna. Nah, apalagi judulnya begitu. Judulnya video pemersatu bangsa. Itu kan mengandung maksiat. Nah, mungkin dengan begitu kita bisa saling silaturahim. Sekali lagi mohon maaf, saya bukan mengguru jenengan, bukan yang paling baik daripada jenengan, tapi tidak. Ini hanyalah sebagai bentuk komunikasi yang bisa kita saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Karena sejatinya manusia ini, hamba ini tidak ada yang sempurna lah. Semuanya butuh kekurangan. Pasti ada kekurangan dan pasti ada kelebihan. Dengan kekurangan saling melengkapi, dengan kelebihan saling menyempurnakan. Dengan begitu hidup ini akan punya banyak teman, kawan, sahabat ya. Semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi ajang silaturahim yang baik. Bila bermanfaat dan berguna, mohon video ini bisa didukung dengan cara bisa like, bisa subscribe, bisa share kemana-mana. Biar viral atau biar kami terus berkarya. Karena dengan begitu kami terus saya terus bersemangat untuk terus bisa istiqomah dalam melanjutkan ajang silaturahim ini. Terima kasih ya atas pertemuan pada sore hari ini. Sekarang hari Ahad, semuanya mudah-mudahan selamat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Karena kami juga mau keluar ya. Ya, sehat selalu, sukses selalu semuanya. Teman-teman subscriber semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam keluarga, sukses selalu. Amin dan sehat selalu. Amin. Ya, terima kasih. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.